Perhatikan gambar berikut. Silinder pejal menggelinding turun pada sebuah bidang miring. Tentukan percepatan silinder pejal, kecepatan silinder pejal di ujung bawah lintasan, dan yang C, buktikan jawaban B benar dengan menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Oke, gini ya. Kita tulis dulu, kita gambar dulu analisis gaya, vektor gayanya. Anggaplah ini titik A, jadi posisi atas ini anggaplah titik A, lalu posisi paling bawah ini adalah titik B. Jadi nanti VA-nya itu kita anggap 0 karena awalnya dia diam, lalu ini adalah ketinggian A-nya. Sedangkan di B itu HB-nya itu 0. Kenapa Kak? Karena dia kita anggap posisinya paling bawah. Jadi HB-nya 0. Oke? Nah, selanjutnya saat di sini nih, ini nanti yang menyebabkan gerakan itu adalah W sin theta, W sin 37 derajat. Nah, syarat dia bisa menggelinding, ya syarat menggelinding, kalau dia menggelinding maka harus kasar lantainya. Oke, kalau dia kasar berarti nanti ada koefisien gesek kinetis. Jadi nanti koefisien gesek kinetisnya itu arahnya akan berlawanan arah dengan gerakan. Jadi di sini adalah FK-nya. Gitu, ya. Nah, nanti berarti kita harus analisis. Kalau dia menggelinding, namanya menggelinding berarti dia bergerak secara translasi. Nah, translasi atau lurus, bergerak lurus dan bergerak melingkar atau rotasi. Gitu ya. Jadi dua-duanya harus kita analisis dulu. Nah, sekarang yang A dulu. Kita mencari percepatan harus kita analisis dari gerak rotasinya dulu. Kalau gerak rotasi itu rumusnya nanti sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa. Nah, perhatikan di soal sigma torsi itu rumusnya kan awalnya sigma F dikalikan dengan R sama dengan I-nya itu kan silinder pejal. Kalau silinder pejal I-nya itu setengah M dikalikan dengan R kuadrat. Sedangkan A, ya ini ya, alfa itu sama dengan A per R. Jadi kita tulis di sini A per R. Nanti R-nya kita coret semua. Oke. Jadi F-nya perhatikan. Pada saat kita tinjau dari gerakan rotasinya, yang menyebabkan dia berotasi itu adalah gaya gesek atau FK. Jadi di sini kita tulis FK sama dengan setengah dikalikan massa dikalikan dengan A. Oke, biarin sampai situ dulu. Nah, sekarang setelah rotasi, sekarang kita lihat, kita tinjau dari translasinya ya. Kita tinjau dari translasi. Nah, atau gerak lurus. Kalau dia gerak lurus, maka nanti yang kita pakai rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Nah, arah geraknya ini kan ke sini nih, arah gerak. Arah gerak lurusnya. Nah, arah gerak lurusnya ke situ, maka nanti sigma F-nya itu adalah W dikalikan dengan sin 37 derajat dikurangi dengan FK sama dengan M kali A. Kalian pasti bertanya-tanya, Kak, kenapa kok FK-nya pada rotasi itu positif? Kenapa kok nggak negatif? Nah, jadi kan gini nih, FK ini kan berputar pada porosnya. Di sini porosnya nih. Ini jaraknya itu R. Nah, dia kan muternya kan ke sini, jadi. Ya kan? Muternya kan ke situ. Berarti kan searah dengan putaran FK ya, searah dengan FK-nya juga. Kalau kita putar kan FK-nya juga berputar ke situ ya. Jadi arah putaran atau arah menggelindingnya, berotasinya si benda ini searah dengan FK-nya. Berarti FK-nya positif, gitu ya. Nah, maka di sini nanti W1, W-nya itu kan M kali G, massa dikalikan gravitasi, dikalikan dengan sin 37 kita tulis aja 3/5 sama dengan dikurangi dengan setengah dikalikan dengan M kali A sama dengan M kali A. Oke, kita coret semua. Oke, kita lanjut ke sini nih. Berarti nanti 10 kali 3/5 sama dengan A ditambah dengan setengah A. Gitu ya. Nah, jadi nanti 6 sama dengan 1,5 A. Maka nilai A-nya nanti sama dengan 6 dibagi 1,5 itu 4 meter per second kuadrat. Jadi percepatannya kita dapat 4 meter per second kuadrat. Oke. Nah, ini adalah percepatan. Untuk yang B, kita kan perlu mencari VB di sini nih. VB ini berapa? Berarti kalau kita mencari VB sudah punya A, berarti kita perlu mencari S-nya. Oke, mencari
panjang lintasannya berapa. Pakai rumus apa dulu? Pakai perbandingan sin aja. Jadi kan sin itu kan depan bagi miring ya. Sin 37 derajat sama dengan depannya itu HA, miringnya itu S. Jadi 3/5 sama dengan HA-nya itu 2,7 dibagi dengan S. Ini coret dapat 1, ini 0,9. Dikali silang berarti S-nya sama dengan 4,5 meter. Oke, setelah itu kita pakai rumus ini. VT kuadrat ya, ini kan VT-nya itu kan berarti B. Jadi VB kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2 kali A dikalikan dengan S. Kita masukkan angkanya. VB kuadrat sama dengan VA-nya itu 0, ditambah, mau dikuadratin juga tetap 0, ditambah dengan 2 dikalikan A-nya itu 4, dikalikan S-nya itu 4,5. Berarti nanti VB kuadratnya sama dengan 36. Maka nilai VB-nya sama dengan 6 meter per second. Gitu ya. Jadi VB atau kecepatan di titik B itu sama dengan 6 meter per second. Nah, yang C ini kita membuktikan apakah benar VB-nya itu 6 meter per second tapi menggunakan HKM. Oke, kita cek aja. Yang C itu HKM ya, berarti EPB dulu deh, EPB ditambah dengan EKB sama dengan EPA ditambah dengan EKA ya, HKM gini ya. Perhatikan, kecepatan di titik A itu kan 0, berarti EKA-nya 0. Sedangkan kecepatan di titik B itu kan yang kita cari, sedangkan ketinggian titik B itu yang 0. Kalau ketinggian titik B yang 0 berarti EPB-nya itu 0, gitu ya. Nah, perhatikan, benda ini kan bergerak menggelinding, berarti nanti EK-nya itu nggak hanya cuma satu, tapi nanti EK translasi atau lurus ditambah dengan EK rotasi, gitu ya. Jadi di sini kita tulis nih, EK translasi ditambah dengan EK rotasi sama dengan EPA. Oke, EK translasi rumusnya setengah MV, V di mana Kak? Di B ya, VB kuadrat ditambah dengan, kalau EK rotasi itu rumusnya jadinya setengah I dikalikan dengan omega kuadrat, gitu ya. Ini jadi setengah dikalikan dengan I dikalikan dengan omega B dikuadratkan sama dengan M kali G kali HA. Oke, nah omega itu apa? Omega itu sama dengan kecepatan linear dibagi dengan jari-jari. Oke, kita tulis lagi setengah MVB kuadrat ditambah dengan setengah, dia silinder pejal. Silinder pejal tadi rumusnya untuk I-nya sama dengan setengah dikalikan dengan M dikalikan dengan R kuadrat. Dikali dengan omega B itu kan rumusnya V per R. Jadi kalau omega kuadrat sama dengan V kuadrat per R kuadrat. Jadi kita tulis VB kuadrat per R kuadrat. Kita coret sama dengan M kali G kali HA. Nah, masanya kan sama semua ya, jadi masanya boleh kita coret. Ingat ya, kalau penjumlahan yang bisa dicoret itu hanya yang ada di semuanya. Ada di semuanya. Kak, berarti setengahnya boleh dong dicoret? Nggak boleh, karena yang di ruas kanan nggak ada setengahnya. Yang boleh dicoret hanya yang ada di semuanya. Kita tulis lagi. Lanjut ya, jadi setengah VB kuadrat ditambah dengan seperempat VB kuadrat sama dengan 10 dikalikan dengan 2,7. Setengah ditambah seperempat itu jadinya 3/4 VB kuadrat sama dengan 27. Ini coret dapat 1, ini dapat 9, berarti dikali silang VB kuadrat sama dengan 36. Maka VB-nya sama dengan 6 meter per second. Tuh, terbukti benar sama. Artinya apa? Mau pakai konsep apapun, asalkan kita teorinya, perhitungannya, dan rumus yang kita pakai itu benar, pasti nanti hasilnya akan sama. Oke, gitu ya. Silahkan dipelajarin lagi pelan-pelan.